Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya perawat anggun dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Sebelumnya bisa disebutkan nama Bapak Ibu dari Bapak terlebih dahulu. Bapak Jajang, umur 60 tahun. Ibu Samina, umur 58 tahun. Ya, baik. Bapak Ibu, saya di sini untuk melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang COVID-19. Menurut data dari Puskesmas, desa ini termasuk pada zona kuning COVID-19. Maka dari itu tujuan saya datang kemari untuk memberikan penyuluhan tentang apa itu COVID-19. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, kalau begitu sebelum saya menjelaskan lebih rinci tentang apa itu COVID-19, saya akan melakukan beberapa anamnesa terlebih dahulu ya Pak, Bu. Baik, bisa saya mulai Pak, Bu? Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu mengetahui tentang apa itu COVID-19? Untuk aktivitas keseharian Bapak Ibu biasanya apa yang dilakukan? Bertani. Bertani ke sawah. Iya, ke sawah. Begitu. Ya, baik. Apakah sebelumnya Bapak dan Ibu pernah mendapat informasi tentang COVID-19? Untuk keseharian, apakah Bapak dan Ibu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar? Belum. Baik. Apakah Bapak dan Ibu menyiapkan tempat cuci tangan? Mungkin? Tidak. Oh ya, baik. Baik Bu, dapat saya simpulkan berarti Bapak dan Ibu belum menerapkan protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, lalu berjaga jarak, itu belum pernah ya Pak? Baik, kalau gitu. Baik, saya sudah melakukan anamnesa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Sebelumnya saya membawa beberapa leaflet. Ini nanti bisa dibaca tentang materi COVID-19 ya Pak, Bu. Yang pertama tentang COVID-19. COVID-19 itu sendiri adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit ini karena infeksi virus yang disebut COVID-19. Virus COVID-19 ini adalah nama penyakitnya ya Bu. Untuk virusnya itu sendiri bernama virus corona. Virus ini menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai bisa menyebabkan kematian. Untuk gejalanya, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui? Baik, untuk gejalanya itu sendiri bisa dengan demam, lalu sakit kepala, nyeri tenggorokan, nyeri otot, sesak nafas, dan batuk kering. Untuk penularan COVID-19 ini bisa terjadi jika Bapak Ibu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Lalu bisa saja Bapak atau Ibu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, lalu menyentuh benda-benda yang tidak sengaja terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Misalnya Bapak dan Ibu sedang berjabat tangan atau bersentuhan dengan penderita COVID-19 itu sendiri. Begitu Bu, apakah paham? Ya. Untuk pencegahan COVID-19 ini bisa dengan rutin mencuci tangan, lalu tidak menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Hindari berdekatan dengan orang lain, jadi bisa dengan menjaga jarak minimal 1 meter ya Bu. Lalu dengan menggunakan masker setiap pergi ke sawah atau ke pasar. Pokoknya setiap berpergian kemanapun atau ke rumah tetangga itu harus menggunakan masker dan selalu menjaga jarak ya Pak, Bu. Lalu bisa dengan tutup mulut atau hidung ketika bersin atau batuk. Begitu Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Iya, sudah. Lalu
dan belum menyiapkan belum menyiapkan tempat cuci tangan ya. Di sini saya akan memberikan edukasi dan mencontohkan bagaimana cuci tangan dengan benar. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Bersedia. Baik Pak, Bu, di sini saya menggunakan hand sanitizer ya. Untuk Bapak dan Ibu selanjutnya bisa menggunakan air mengalir. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyiapkan tempat cuci tangan, biasanya di depan rumah itu menggunakan ember atau alat seadanya. Jadi nanti disediakan air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan. Begitu ya Pak, Bu. Ya. Saya contohkan ya. Bisa dipakai Pak, Bu. Yang pertama, menggosokkan telapak tangan, lalu punggung tangan, lalu sela-sela jari, lalu gerakan mengunci seperti ini, lalu pada jempol. Yang terakhir, ujung jari diputar-putarkan, begitu. Ya, baik, begitu. Apakah sudah paham Bapak Ibu? Sudah, baik. Kalau begitu Bapak dan Ibu bisa menerapkan protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan dengan rajin dan benar, lalu memakai masker kemanapun dan berjaga jarak ya Pak, Bu. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit untuk memberikan penyuluhan kepada warga yang lain. Untuk evaluasinya, seminggu lagi saya akan kembali ke Desa Makmur ini untuk melakukan evaluasi apakah di masyarakat di Desa Makmur ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar apa belum. Begitu Bapak Ibu, saya permisi. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi.